baru sekarang kan terasa kondisi pemerintahan di daerah ini sebegitu sulit. Iya. Konon kabarnya defisit untuk kota Tasikmalaya di tahun ini itu mencapai 178 miliar. Dari total APBD 1,45 itu defisit kita di angka 50 miliar. Oke. Memang kita ini ada tunda bayar kegiatan 2025. Pemerintah kota punya utang tunda bayar kepada pihak ketiga di angka 47, sekian lah miliar. Oke. Berarti otomatis kalau dihitungkan dengan 50 berarti kita defisitnya di angka 97 miliar. Boleh dikeun 100 miliar. Yang diprioritaskan bukan belanja publik, tapi belanja operasional. Gajinya tetap dibayar oleh rakyat. Betul. Tapi belanja yang sifatnya publik hari ini ya dihentikan dulu. Sudah berapa minggu nih? Berarti hampir sebulan ya. Itu kan tidak ada batas waktunya, Pak. Ya. Nah, kenapa tidak ada batas waktu? Karena mungkin tadi itu bisa secepatnya, bisa juga lama. Terusnya. Buat apa ASN termasuk kita mendapatkan hak kita gaji, tapi kan kegiatannya tidak ada. Karena kan kegiatannya ditutup, SIBD-nya kan dikunci. Ya sekarang kan ASN di Pemkot ini tidak ada dapat gaji, tapi nggak ada kerjaan, kan gitu. Ya kan? Walaupun PAD tercapai, tetap kita punya utang, Pak. Ada wajib bayar seperti BPJS dan lain sebagainya, duitnya nggak ada. Apalagi itu. Ya rakyat kan disuruh berhemat. Rakyat jangan berharap apa-apa sekarang, jangan berharap jalan bagus. Tahun pertama janji wali kota itu sudah jelas tidak terrealisasi. Tahun pertama. Karena posisinya tadi mereka tidak dari awal merencanakan. Oke, berarti sekarang menginjak tahun kedua. Sudah jelas tidak akan terrealisasi. Nah, tahun kedua hari ini sekali lagi nanti kan 2027, Pak. Dengan kondisi keuangan existing hari ini. Nah, pasti bakal banyak sekali berkaitan dengan evaluasi karena banyak program yang sudah direncanakan di APBD yang tidak terlaksana. Kemungkinan gagal tunai janjinya lebih besar ketimbang pemenuhan janji. Bahwa untuk supaya janji politiknya dilaksanakan, kemudian ada inisiatif untuk pinjam, kan bisa dilaksanakan, Pak, janjinya. Terkecuali Pak Wali tidak mau pinjam, pasti nanti kegiatan tidak akan terlaksanakan. Janjinya tidak akan terlaksana. Ya, janji tinggal janji lah ya. Iya, secara otomatis. Tinggal bagaimana Pak Wali saja sekarang, apakah mau menunaikan janjinya atau tidak, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Perspektif. Hari ini saya menghadirkan pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya untuk merespon isu yang sangat krusial sekali soal kapasitas fiskal daerah. Tersiar kabar, pemerintah Kota Tasikmalaya hari ini mengalami banyak kesulitan. Konon kabarnya defisit untuk kota Tasikmalaya di tahun ini itu mencapai 178 miliar. Sehingga terpaksalah lewat wali kota atau atas nama sekda atau apa keluarlah surat edaran tentang penghentian seluruh proses pencairan dan seluruh kegiatan termasuk proyek yang sifatnya belanja untuk publik. Tentu ini bukan kondisi yang kita harapkan. Kenapa? Ada tanda-tanda kebangkrutan kah? Atau ada tanda-tanda kegelapan kah? Sehingga tentunya ini akan mempengaruhi terhadap pelayanan. Saya akan membicarakannya dengan Haji Wahid, pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya. Gimana, Haji? Cerita aja dulu dah. Siap, baik. Terima kasih, Kang Muhajir. Saya luruskan dulu ya. Oke, salah terkait berarti dengan informasi tadi salah. Bukan salah, mungkin kurang tepat. Oke.
Jadi yang saya ketahui memang di APBD 2026 itu kita memang APBD kita di angka 1,45 triliun. 1,405 triliun. 1,45 triliun. Oh, Itu. Di 1,45 triliun itu memang kita sudah defisit di sana. Karena memang diperbolehkan kita di APBD itu kan hitungan defisit. jadi perhitungan awal APBD di waktu penyusunan 2025 itu 2026. sudah Ya, ada defisit. Berapa miliar tuh? Kali 50 miliar. 50 miliar. 50 miliar. Oke, jadi 1,4 dong. Ya, 1,4. Asumsi Asa. uang ada itu Ya. 1,4. Oke. Tuh. Dari total APBD 1,45 itu defisit kita di angka 50 miliar. Oke. Masuk 2026 kita kemarin, memang kita ini ada tunda bayar kegiatan 2025 di angka Oke, ada tunda bayar. tunda bayar. Tunda bayar. Berarti yang 1,45 defisit 50 miliar taruhlah jadi 1,4 lah ya. Oke. Sudah menghitung tunda bayar belum? Belum, karena kan kita tidak tahu penetapan APBD untuk 2026 kan di November 2025. Betul. Sementara kegiatan 2025 itu kan kita belum tahu. Karena kan waktu itu sementara pembayaran untuk kegiatan 2025 itu kan sampai tanggal 31 Desember. Oke. Ternyata sampai akhir tanggal 31 Desember 2025 itu banyak kegiatan yang tidak terbayarkan. Akhirnya di 2025 itu pemerintah kota punya utang tunda bayar kepada pihak ketiga di angka 47, sekian lah miliar. Oke. 47 miliar. 8 atau 9 kita persisnya gitu ya. Pokoknya 47 lebih lah. Jadi APBD 2026 ini. Nah, berarti APBD 26 itu kita ada defisit yang angka 50 tambah tunda bayar yang hari ini sudah mulai dibayarkan bertahap, sudah selesai laporannya itu, berarti otomatis kalau dihitungkan dengan 50 berarti kita defisitnya di angka 97 miliar. Boleh dikatakan 100 miliar. Oke. Itu kalau hitung-hitungan angka dari Perda 2026, Perda APBD ya. Oke. Kalau kenapa ada tunda bayar? Nah, tadi kenapa ada tunda bayar di angka 47? Karena bagaimanapun yang namanya pendapatan asli daerah itu kan asumsi. Berarti di tahun 2025 pendapatan kita itu tidak tercapai. Yang pertama. Kedua, waktu itu perhitungannya memang ada transfer daerah yang dikurangi. Oke, waktu ini itu pengaruh dari adanya pengurangan transfer daerah dan tidak tercapainya pendapatan asli daerah. Asli daerah. Iya. Berarti lalu ketika itu jelas ada pengurangan transfer daerah, berarti kan uang berkurang tuh, pendapatan tidak tercapai, termasuk PAD yang belum tercapai, kenapa kegiatannya terus berjalan? Nah, sementara kan berkaitan dengan transfer daerah itu kan karena kita awalnya kan akan mendapatkan informasi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan sebetulnya. Jadi pengurangan itu tidak serta-merta di awal. Di perencanaan kita awalnya transfer daerah tidak senilai yang di akhir transfer. Yang kedua kemudian tadi ketika berbicara PAD kita, pendapatan asli daerah kita itu dari berbagai tadi ya, dari pajak daerah, dari retribusi, kita kan sebetulnya asumsi. Makanya hitungan di 2025 kita semua juga kan pasti menghitung tetap. Walaupun di sana juga ada defisit sama kan. 2025 juga ada defisit, tapi saya nilainya saya lupa lagi. Ada 20. Tapi ternyata ada 20 di akhir itu ternyata di akhir tahun itu 2025
pengurangan terkait dengan transfer daerah dikurangi, kemudian pendapatan asli daerahnya pun tidak sesuai dengan target. Akhirnya tadi, sementara kan kegiatan sudah dari bulan-bulan sebelumnya tidak terhentikan. Kebayang kalau waktu itu kita akan tahu terkait dengan pengurangan transfer daerah, kemudian pendapatan asli daerah tidak akan tercapai, mungkin juga akan terjadi seperti sekarang, penutupan ataupun penundaan dulu kegiatan seperti tahun ini. Dan itulah kenapa bulan kemarin melalui surat, walaupun kita juga tahunya kan setelah beredar surat itu melalui Pak PLT, surat yang kalau menurut saya aneh lah. Itu bagian dari sebetulnya surat itu, terlepas urusannya tadi apakah itu surat, walaupun dipandang oleh aneh kan, karena PLH Wali Kota ditandatangani oleh PLT Sekda kan, PLH Sekda. Tapi pada intinya itu adalah bagian dari antisipasi kekhawatiran tadi. Ketika ternyata semua kegiatan dilaksanakan, terjadilah tunda bayar yang cukup besar. Kenapa? Karena yang 47, sekian miliar itu kan dibayarkan dari mana? Dari PAD tahun 2026. Jadi apakah DPRD dan eksekutif di tahun 2005 akhir ketika penyusunan APBD murni sekitar bulan Juli, Agustus, awal Juli dan di akhir November penetapan. Sampai November penetapan itu mempersiapkan uang untuk ada pos khusus untuk belanja bayar hutang yang tahun 2025 enggak? Enggak, karena kalau karena itu di luar prediksi. Karena utang 2025 itu kan belum muncul, Pak. Muncul tunda bayar itu kan di 2026 ataupun di tanggal 31 Desember 2025. Sementara tadi penetapan APBD kita kan untuk 2026 kan di bulan November tahun 2025. Oke. Itu. Baik. Lalu benar nggak itu angkanya 178 miliar? Nah, kalau yang saya ketahui memang tadi bahwa hitungan kita itu defisit 50, kemudian tunda bayar di angka 47, sekian, berarti di angka sekitar kurang lebih 100 miliar. Muncul memang informasi terkait mendengar ada bukan defisit sih sebetulnya mungkin. Itu karena kita posisinya kan belum ada pembahasan. Tapi itu adalah terkait dengan kalau seandainya kita nanti di perubahan banyak ada kegiatan prioritas yang harus dianggarkan di perubahan 2026, barulah muncul kemungkinan kita membutuhkan di angka 170 sekian. Tadi itu berarti 100 untuk menutup defisit yang 50 sama tunda bayar. Kemudian berarti ada kegiatan tambahan yang menjadi prioritas di angka 70 berarti. Itu. Ada kebutuhan yang mendesak yang harus dibayarkan. Yang harus dibayarkan. Dianggarkan. Dan tidak terproyeksi di APBD 2006 kan? Iya. Makanya nanti kan di perubahan. Apa aja itu? Katanya sih kayak semacam PBI. BPJS. Ya, BPJS yang itu katanya itu kan biasanya kan itu kan tanggung jawab provinsi. Tapi kemarin informasinya provinsi itu dibebankan ke daerah. Provinsi tidak mau sharing beban. Ya. BPJS. Kemudian hati-hati nih, statement ini pasti bakal dibully oleh para pendukung KDM. yang biasa PBI ini kan provinsi, Pak. Ya, itu kan ada sharing. Ya, kan itu kan ada BPJS, BPU Pemda ya. Ya. Kalau PBI dibayar oleh Kemensos, ya. Yang BPU Pemda itu sharing. Nah, itu kan biasanya kan tidak sebesar itu. Sharingnya 40-60, ya. 40 provinsi, 60 daerah. Berapa miliar itu? Kalau secara nilai keseluruhannya, tapi kalau di angka 27 miliar katanya sih itu. 27 miliar. Ya. Oke, berarti 100 sekian miliar tuh. Itu kan wajib, Pak. Nah, tadi sih sebetulnya ketika berbicara itu kan karena kebiasaan pun itu dibayar oleh provinsi.
Itu kan karena kan semua sekarang ini kan ke daerah. Tinggal bagaimana mungkin mudah-mudahan saja itu sih masih bisa dikomunikasikan. Mungkin untuk tahun sekarang karena kondisi seperti ini kan tinggal bagaimana kita bisa bernegosiasi pimpinan daerah dengan pimpinan daerah provinsi. Kalau kepala daerahnya mau melakukan negosiasi, kita doakan saja bisa. Kemudian misalkan kita mendengar juga ada beberapa ada kebutuhan-kebutuhan kayak semacam untuk mungkin juga untuk P3K. Oke, beban P3K paruh waktu. Kalau saya membaca kan gitu. Beban P3K dan beban P3K paruh waktu. Iya. Angkanya berapa miliar itu? Kita belum tahu sih nilainya, kita belum tahu. Ini asik nih kalau udah tahu ya angkanya berapa. Kalau tahu mah. Tapi kalau misalkan tadi bahwa Kang Muhadjir mendengar di angka seperti itu, bayangan saya memang pasti itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang kemarin belum teranggarkan, tapi betul-betul tadi inilah kebutuhan yang memang harus mungkin nanti dianggarkan di anggaran perubahan. Ya termasuk pembebasan lahan buat sekolah rakyat katanya 30 miliar. Nah, kalau untuk pembebasan lahan, jujur saja sebetulnya kita juga kemarin sudah dianggarkan. Oh ada anggarannya. Kalau kita pernah dianggarkan itu di angka 7 miliar kalau nggak salah. Tapi karena evaluasi gubernur waktu itu tidak boleh, karena harus melalui perencanaan dulu kan, tidak serta-merta. Nah mungkin saja itu juga mungkin pingin dianggarkan di perubahan tahun sekarang. Tapi kan itu, kalau itu kan masih bisa dipertimbangkan. Karena itu bukan bagian dari, beda posisinya dengan yang tadi Pak. Dengan misalkan P3K yang itu jelas. Kalau itu kan untuk pengadaan tanah misalkan, karena kita kan ketika ada punya tanah kemudian kita akan mengusulkan terkait dengan bangunan sekolah rakyat. Nah itu kan kalau dibilang sih biasa ya pilihan itu ataupun sunat lah kan gitu. Beda dengan tapi kan wali kotanya udah komitmen sama Mensos tuh. Ya kalau misalkan, cuma kalau menurut aku ya pentingnya perbaiki sekolah yang ada lah. Ya daripada. Ya makanya nanti mungkin kita juga ketika berbicara nanti mungkin di pembahasan anggaran untuk perubahan 2026, saya kira mana yang betul-betul sangat urgent, mana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau kita harus memilah mana kebutuhan, mana keinginan, itu mungkin nanti. Oke, jadi terkonfirmasi bahwa memang Pemkot ini mengalami kesulitan keuangan. Oke, satu. Dan angka yang pastinya itu adalah 97 miliar, 100 miliaran dari APBD 1,45 triliun ya. Nah, dengan penghentian seluruh kegiatan ini tentu ada yang dikorbankan dong. Ya pasti. Di sisi lain memang juga mungkin ini adalah bagian dari sebuah antisipasi ya pemerintah kota. Ini sebuah inisiatif. Kalau saya baca suratnya itu kan yang dibiayai hanya birokrasi saja, gaji, ya, terus listrik dan lain sebagainya. Ya, kalau urusan berkaitan dengan operasional yang memang itu harus dieksekusi di per bulan. Contoh misalkan tadi untuk bayar operasional kantor misalkan listrik, telepon, misalkan internet, gaji, itu kan tidak bisa ditunda. Wajib per bulan itu harus harus dieksekusi, harus dibayar. Tapi kalau untuk kegiatan mungkin, mohon maaf ya, misalkan ada pembangunan jalan atau bantuan hibah, itu kan tidak serta-merta harus bulan kemarin, harus bulan sekarang. Bulan nanti pun kan bisa dilaksanakan. Itu makanya mungkin kenapa kegiatan-kegiatan yang masih bisa diberhentikan dulu, toh nanti mungkin bisa dilaksanakan di beberapa bulan ke depan, itulah mungkin beda dengan tadi untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar itu kan itu per bulan, untuk gaji misalnya itu kan per bulan. Jadi yang dihentikan itu kegiatan-kegiatan yang memang masih bisa dilaksanakan nanti setelah nanti pemerintah kota dengan DPRD mana sih sebetulnya solusinya seperti apa ketika dengan perhitungan TAPD bahwa kalau misalkan di-loss semua kegiatan sekarang dilaksanakan, dikhawatirkan nanti akan terulang, bahkan tunda bayarnya mungkin lebih besar karena kita juga harus menanggung beban di tunda bayar anggaran 2025.
Baik. Ya artinya yang diprioritaskan bukan belanja publik, tapi belanja operasional. Jadi transportasi ongkos ya, buat beli bensin, ya mobil pejabat itu tetap ada, makan dan minum tetap ada kan. Gajinya tetap dibayar oleh rakyat. Betul. Tapi belanja yang sifatnya publik hari ini ya dihentikan dulu. Sudah berapa minggu nih? Berarti hampir sebulan ya? Hampir sebulan. Bulan ya di Juni kalau nggak salah, bulan Juni tanggal berapa lah. Ya. Nah, sebegitu morat-maritnya kondisi. Sekali lagi sih sebetulnya mungkin lebih kepada tadi. Kalau saya juga secara pribadi memang kalau untuk dihentikan sementara nggak jadi masalah. Itu kan tidak ada batas waktunya, Pak. Ya. Di surat ini harusnya kan kalau penghentian sementara dia ada batas waktu dong. Ya, nah kenapa tidak ada batas waktu? Karena mungkin tadi itu bisa secepatnya, bisa juga lama. Seterusnya. Makanya sejujurnya kita juga mendesak kemarin bahwasanya ingin secepatnya bagaimana bahwa kegiatan yang sifatnya publik. Jujur saya juga kalau hanya misalkan kegiatan yang bisa dilaksanakan itu adalah untuk kepentingan, mohon maaf ya, misalkan tadi gaji, tunjangan, operasional, misalkan yang itu bukan menjadi bagian dari dirasakan oleh masyarakat. Jujur saya juga tidak berharap seperti itu. Makanya mudah-mudahan secepatnya ini pemberhentian kegiatan ini bisa secepatnya dimulai. Kenapa? Tinggal mungkin bagaimana kalau dianggap oleh pemerintah kota takut loss nih, kebablasan. Kalau semua kegiatan yang kemarin sudah, tapi di sisi lain, ini sudah berkekuatan hukum. Ini sudah diperdakan. Kan kegiatan itu kan perda APBD. Betul. Wajib dong dilaksanakan. Makanya kenapa kemudian ini yang sifatnya berkaitan dengan perda itu berarti kan harus dilakukan. Tapi karena pemerintah dalam hal ini, pemerintah kota menganggap bahwa ada kekhawatiran, toh kemarin pun kita tunda bayar di angka 47. Kemudian misalkan sekarang semua kalau dilaksanakan tidak dihentikan sementara, ada kekhawatiran nanti malah kita juga tunda bayarnya lebih besar. Toh kita juga anggaran pendapatan kita di 2026 sudah terkuras oleh tunda bayar yang kemarin. Nah, berarti saya berharap memang secepatnya kegiatan ini dilaksanakan, walaupun mungkin dalam tanda kutip. Dan pasti tidak ada lagi solusi ketika kegiatan banyak. Rencana kita, kegiatan ini kan banyak, misalkan tadi di angka 1,4 sekian, itu pun ada belanja modal. Kalau belanja modalnya di angka, kalau nggak salah di angka 600 atau 400 miliar belanja modal kan gitu. Kemudian misalkan tadi dihentikan, tidak dilaksanakan, mau seperti apa? Nah makanya berharap, kalaupun misalkan udah laksanakan aja, walaupun misalkan ya sebagian dulu misalkan laksanakan, itu kan tidak jadi persoalan, toh berjalan. Saya berharap seperti itu. Pemerintah dalam ini jangan menutup semua. Biarkan aja kegiatan itu berjalan. Enggak, yang sifatnya ke publik loh. Walaupun sekarang juga kan nggak ditutup kan kalau yang sifatnya tadi operasional itu. Yang ditutup itu bukan belanja buat publik. Iya. Yang ditutup itu belanja buat publik. Buat ya masyarakat. Maksudnya buat publik itu bukan. Yang nggak ditutup itu adalah operasional birokrat lah, para pejabat kayak ini kan gitu. Nah untuk sekarang saya berharap buka saja itu, walaupun mungkin ada batasan. Yang paling penting jangan sampai tadi semua kegiatan yang sudah diagendakan, sudah direncanakan di APBD, kalau kekhawatiran semua kegiatan dilaksanakan pasti bakal ada tunda bayar. Ya. Ya berarti itu laksanakan saja, tapi misalkan ada batasan. Setengahnya dulu misalkan sekarang laksanakan. Itu gitu. Kalau saya berharap seperti itu sih sebetulnya. Oke, tapi suratnya itu tidak ada batas waktu. Iya. Berarti Pemkot ini udah hampir sebulan nih menghentikan seluruh kegiatannya. Karena ya dengan alasan pengendalian kan. Pengendalian lah, pengendalian keuangan. Ya takut boncos lah ya. Kegiatannya jalan tapi nggak bisa bayar, nambah hutang lagi. Saya paham soal itu.
Tapi ada hal yang sifatnya publik yang harus dibayarkan. Contoh operasional sampah. Dengan kenaikan harga BBM kan belipet tuh. Nah, Solar Betul. pemerintah itu nggak bisa pakai solar busuk, Ya. harus pakai solar bisnis kan. Ya, Pasti kan kenaikannya gede tuh, naiknya kan hampir 2 kali lipat tuh. Itu pasti membengkak tuh. Dengan itu aja kan kemarin sempat goyang tuh kan, honor kebersihan atau apa tidak dibayar, telat bayar gitu. Sebelumnya mundur lagi gitu ya. Soal misalkan telat bayar untuk THR misalkan. Pemerintah kan harusnya jadi contoh, ya kan? Sama perusahaan-perusahaan harus wajib bayarkan THR. Jadi dia sendiri telat THR-nya gitu kan. Ya contoh ini sudah kelihatan dari awal, ini tanda-tanda bahwa di Pemkot ini boncos kayaknya nih, terkuras nih, nggak ada duitnya hanya cukup operasional dan untuk publik wayahna meureun kan. Baik. Tapi kan APBD tetap adalah perda. betul. Betul kan? Dan perda itu harus dilaksanakan oleh wali kota. Betul. Kalau wali kotanya tidak melaksanakan perda, berarti wali kota tidak melaksanakan amanahnya. Betul. Betul kan? Lebih dalam lagi, kalau misalkan Mugen nggak mau jalan, gitu ya, kan itu bisa diimpis tuh, karena pelanggaran terhadap perda. Nah, lalu apa dong solusinya hari ini? Aku tidak melihat upaya yang konkret dari pemerintah kota. Nah, sejauh mana nih DPRD hari ini mengevaluasi secara total nih kondisi hari ini tuh? Kan kalau dibiarkan nggak baik juga, Pak. Jujur saja sekali lagi bahwasanya kita sudah ada pembahasan untuk hal ini. Salah satunya adalah mendorong untuk secepatnya ya pengendalian ini, dalam artian ataupun SIPD yang dikunci ini dibuka. Nah, tinggal bagaimana nanti mungkin disarankan oleh kita di DPRD ini, keran ini dibuka, tapi ketika misalkan ada kekhawatiran akan terjadi terkait dengan tadi malah tunda bayarnya lebih besar, saya sudah sarankan bahwasanya ini dibuka bertahap. Yang paling penting tadi betul bahwasanya jangan sampai misalkan buat apa ASN termasuk kita mendapatkan hak kita gaji, tapi kan kegiatannya tidak ada, karena kan kegiatannya ditutup. SIPD-nya kan dikunci. Ya sekarang kan ASN di Pemkot ini Tidak ada semuanya kesalahan. dapat gaji, Ya. tapi nggak Nggak ada kerjaan, nggak kan ada gitu, kerjaan. kan gitu. Ya kan? Nah, makanya kata saya itu tadi bahwasanya kalaupun tidak memungkinkan untuk semua SIPD ini kegiatan melalui yang sudah di APBD-kan ini dilaksanakan, karena dengan berbagai pertimbangan dikhawatirkan akan terjadi kemudian pembengkakan utang, tunda bayar, berarti oke, buka saja sebagian, laksanakan sebagian, yang dimungkinkan nanti bisa dibayarkan sambil menunggu. Kebetulan sekarang kan sudah bulan Juli. Sementara biasanya itu ada prognosis. Nanti itu setelah 6 bulan kita akan ketahuan berapa PAD yang sudah dari 6 bulan ini berapa persen PAD kita. Ya dari pajak, dari apa ya? Dari semua tadi lah, misalkan dari pajak daerah, dari retribusi pajak kan gitu kan, dari transfer juga, transfer daerah berapa. Nanti kan kelihatan. Kalau misalkan di 6 bulan ini ternyata sudah 50%, asumsi kita berarti 6 bulan ke depan 50% lagi. Oh, berarti akan tercapai. Walaupun ketika PAD tercapai, hitungan kita kan tetap ada defisit 50, ada tunda bayar 47. itu 47. Walaupun PAD tercapai, tetap kita punya utang, Pak. Ada wajib bayar seperti BPJS dan lain sebagainya, duitnya nggak ada. Apalagi itu. Apalagi BTT-nya katanya angkanya 0. Angkanya ada, uangnya nggak ada. Nah, kalau sementara BTT yang kemarin itu di angka
salah satunya kan untuk yang pengadaan tanah itu kan masuk di BTT. Iya. Terlepas urusannya dari nilainya ada, duitnya nggak ada, tapi kan hitungannya ada. Nah, kita akan kelihatan sebetulnya mudah-mudahan saja, karena memang kita juga akan masuk kepada tahapan tadi karena kita lagi pembahasan sudah selesai sih dengan diparipurnakan terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Setelah itu kan baru kita ke prognosis. Nanti bakal kelihatan terkait dengan berapa PAD yang sudah masuk di 6 bulan ini. Nah, kalau 50% berarti aman. Nanti PAD kita sampai akhir Desember itu 2026 ini berarti PAD kita aman. Ya, dari angka 455 miliar itu PAD kita aman. Saya kok pesimis ya. Nah, tadi Kondisi ekonomi kita lagi maksud saya ketika tadi lagi susah. perhitungan 50% itu, kalau misalkan 50% berkaitan dengan kita, oh berarti karena kan lihatnya kan dari asumsi kita 100% ketika 6 bulan berarti 50%. Terlepas urusan tadi, ketika berbicara PAD kita, pajak kita dari mana pendapatan kita, misalkan pajak daerah, daerahnya dari hotel, dari restoran, PKB bagi hasil. Ya, PKB hasil kalau yang seperti DBH. itu. Kemudian Katanya nggak dibayarin tuh sekarang. Sementara tadi melihat kondisi ekonomi, ketika berbicara misalkan pajak restoran, kan kondisi ekonomi seperti ini, masyarakat bawa ke restoran misalkan, oh berarti pajaknya nanti berkurang, asumsi kita, tapi kita kan nggak tahu. Hotel misalkan, walaupun hotel mah orang Tasik, misalkan hotel mah orang luar. Contoh misalkan tadi parkir. Kalau salah urus bisa salah tuh. Apalagi misalkan tadi, apakah yang sekarang ini bagian dari inovasi, kita juga ya mudah-mudahan itu adalah ikhtiar mereka, tapi nggak tahu hasilnya seperti apa. Itu juga kita akan evaluasi nanti. Kalau betul misalkan retribusi parkir dengan metode yang sekarang diserahkan kepada Ormas, katanya kan kepada OKP, itu kan berhasil, ya kita kan perlu dicoba. Kalau boncos duitnya malah nggak ada. Kan kita evaluasi malah jadi ya kan berarti harus mencoba lagi berinovasi lagi. Tapi yang jelas ya sudah ketahuan Pak. Dalam artian kita defisit 50, tunda bayar. Kita jangan dulu berbicara apalagi misalkan kita ada kebutuhan lain. Kewajiban bukan kebutuhan. Kewajiban, ada yang kewajiban, ada kebutuhan, bahkan ada keinginan kan yang tadi. Ya. Itu. Taruh aja kita tidak berbicara yang itu. Yang berbicara yang pasti aja defisit 50. Defisit 50 itu kan ketika kegiatan semua dilaksanakan. Ya, kalau tidak dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti kan defisitnya juga berkurang, Pak. Ya. Tapi yang jelas bahwa tunda bayar 47 itu kan dibayar dari PAD kita. Berarti PAD, walaupun PAD kita misalkan nih, mudah-mudahan, walaupun Pak Muhajir pesimis, misalkan nih 450 itu tercapai. Kita kan sudah terkuras dengan 47 utang kita di 2025. Itu pun sekali lagi, ketika defisit 50 itu kalau kegiatan semua dilaksanakan. Tapi kalau tidak, sudah terkurangi. Makanya tadi solusinya berarti memang harus ada yang namanya penundaan kegiatan. Penundaan kegiatan. Tapi saya juga tidak berharap penundaan kegiatan ini tadi harus dipilih Pak. Mana yang betul-betul kegiatan ini yang bersentuhan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Kan ada juga kegiatan, mohon maaf misalkan, yang sifatnya misalkan seminar, walaupun dulu juga kan tidak diperbolehkan, tapi kan tetap ada. Adalah kayak pelatihan atau seperti apa, misalkan peningkatan kapasitas misalkan untuk ASN kadang-kadang masih ada. Ataupun yang sifatnya kegiatan seremonial, kenapa tidak? Tinggal bagaimana kita memilih kegiatan-kegiatan yang betul-betul itu tidak bersentuhan dengan masyarakat, mungkin akan ditunda dulu. Saya menyarankan seperti itu. Jangan begini. Ya apa opini Kang Wahid sendiri ya. Jangan begini. Ya tadi kan. Saya kok ragu ya eksekutif Pemkot ini bisa memilah ini prioritas ini bukan. Sama nggak dengan saya keraguannya? Nah pada akhirnya sama nggak? Saya meragukan mereka tuh bisa memilih mana prioritas mana bukan. Karena prioritas atau bukan persepsinya kan ada di mereka, penilaiannya kan mereka. Contoh, aku contoh. Ini hari Jumat nih, wali kota baru pulang mungkin ya.
dari Medan. Itu kan boyong 2 orang per dinas. Angka per orangnya ya taruhlah 5 juta seorang, 10 juta tuh per dinas. Kali 27 ya 270, belum mulai kota dan seabrek perangkatnya. Belum biayanya di sana. Itu ratusan juta loh. Saya boleh asumsi dong ya. 4 hari di sana tuh ya sekitar 1 miliar tuh uang keluar. Ya betul. Mungkin tadi persepsinya Betul nggak? akan Saya berbeda. kok ragu gitu ya. Betul. Persepsinya akan berbeda. Tapi ya mudah-mudahan karena jujur saja pada akhirnya nanti mungkin kalau tidak bisa berkaitan dengan bagaimana memilih kegiatan yang prioritas dianggap oleh mereka tadi. Ya kan kita lagi susah Pak. Ah, Kegiatan pameran di sana tuh apakah langsung berdampak ekonomi terhadap masyarakat atau tidak, saya ragu. Kalau kita pameran di sana ada pembeli misalkan jadi 20 miliar satu produk barang UMKM kita ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada hanya dipamerkan di antara para wali kota yang lain yang sama-sama susah juga wali kota yang lainnya. Hah? Saya ragu juga. betul sih sebetulnya tadi ya kita dalam posisi tadi karena memang ini kan kegiatan rutin, tapi seharusnya tadi wali kota ini karena tidak mungkin juga kalau tidak ikut. Ya sendiri aja, Ya tadi sama ajudan mungkin lah ya, ditemenin. tinggal bagaimana karena berbicaranya tadi nggak usah banyak-banyak lah yang berangkat. Walaupun ini juga informasinya katanya tapi kita belum mengorek. Awalnya mungkin juga tidak seperti ini. Kebayang Pak kalau misalkan sesuai dengan agenda awalnya misalkan pasti saya yakin tidak seperti ini. Saya dapat Karena kebiasaannya kan suka ngabring kan gitu. Saya suka dapat banyakan. info satu dinas 2 orang loh. Ya tadi Minimal itu peak ya. yang sekarang kan. Iya. Mungkin awalnya kan bahkan bisa 5 kan gitu awalnya kan gitu. Itu berangkatnya jauh ke Medan, pakai transport pesawat, hotel di sana sekian hari kan dari hari Senin tuh ya. Berarti 5 hari tuh 4 hari. Lalu apa namanya persiapan di sananya? Kebayang itu. Dekranasda sudah sibuk, Iya. ini sibuk untuk mempersiapkan meng-SPJ-keun pameran gitu. Hah? Dan itu angkanya bisa 1 miliar lebih kalau hitungan saya. Apalagi katanya ya, mohon maaf, wali kota yang sekarang ini nggak suka di hotel yang murah. Katanya. Di sisi lain memang pertama mungkin ada hak protokoler. Tapi juga di sisi lain kita juga dengan kondisi seperti ini mungkin harus merasa ya tadilah ada empati gitu kan. Ya grade-nya turun lah walaupun secara aturan diperbolehkan. Tapi ketika berbicara kondisi seperti ini ya mohon maaf saya juga sama sebagai punya hak protokoler kan di DPRD. Ya kita standarnya kan sekarang turun kan biasa hotel bintang 5 kan itu 4. Apa pimpinan kan bisa kan di Sekarang melatih aja gitu. akhirnya kan kita jujur aja 300.000. standarnya standar 500.000 kanap lah. kecuali nanti kalau udah normal lagi kan karena mungkin ada hak protokoler ya diperbolehkan saja. Ya, saya meragukan tuh kenapa. Ini kan terjadi setelah ada surat edaran yang saya jamin itu perintah wali kota tuh menghentikan seluruh kegiatan. Gitu, kegiatan semuanya ini kecuali hal yang bersifat urgen, gitu kan itu bunyinya terang sekali. Tapi kok para pejabat ngabring semua ke Medan, ya sekian hari, apa hasilnya di sana nggak jelas juga juntrungannya, gitu maksudnya Ya. Pak Ketua maaf nih. Ya justru itu juga mungkin mudah-mudahan ini menjadi bagian dari bahan jangan sampai mereka Pak Wali dalam hal ini menginisiasi untuk tadi misalkan menunda kegiatan, mengefisiensi anggaran, tapi di sisi lain tadi sekarang malah melaksanakan kegiatan yang dalam tanda kutip ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Jadi jangan sampai ucapan ini juga tidak selaras dengan apa yang dilaksanakan. Ya, harus memberikan toladan. Ya, gitu kan harus memberikan uswah. Kalau perintahnya berhemat, ya rakyat kan disuruh berhemat. Rakyat jangan berharap apa-apa sekarang. Jangan berharap jalan bagus.
ada MCK, jalan setapak, apa gitu ya, semuanya jangan berharap. Kan begitu. Karena semuanya dihentikan kecuali gaji PNS, tunjangan dan operasional kantor saja. Dia kan sudah sampai seperti dalam kondisi yang sangat, perintah itu kan secara psikologis diterima itu, wow ini parah nih, Pemkot nih udah berhenti total nih seluruh belanja publiknya. Betul, inilah sebetulnya yang ada kekurangan di mereka, di pemerintah kota. Seharusnya bagaimanapun ini harus disampaikan ke masyarakat, dijelaskan. Karena tadi itu bisa saja mengasumsikan, apalagi tidak ada batasan di surat itu. Betul, ketika tidak ada batasan, otomatis kan ini bisa sampai kapanpun, bisa sampai akhir tahun. Tapi kalau ada penjelasan yang sifatnya edukasi, menyampaikan bahwa ini bukan sama sekali tidak akan diberhentikan sama sekali, tapi ditunda dengan waktu tadi, misalkan kita akan coba dulu menghitung kira-kira nanti bulan sekian kita akan buka kembali, akan kita laksanakan. Kan ini tidak ada informasi seperti ini. Tidak ada. Walaupun ke kami itu ada, walaupun belum memberikan waktu kapan, tapi secepatnya kalau sudah kita menghitung bagaimana kemampuan kita berkaitan dengan supaya tidak loss itu, ini akan secepatnya dibuka kembali, dilaksanakan. Karena tuntutan kami pun seperti itu. Karena mungkin tadi, karena banyak juga kegiatan, sama juga kegiatan-kegiatan yang kemarin diusulkan oleh masyarakat melalui DPRD, sama semua juga diberhentikan. Sementara mereka menuntut untuk secepatnya dilaksanakan karena berkaitan dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Nah, kalau saja ada informasi sampai ke masyarakat bahwasanya, mohon maaf, misalkan kegiatan hari ini, kegiatan tahun ini dengan waktu misalkan 2 minggu atau 1 bulan, di-keep dulu sambil kita menghitung, nanti kita akan mulai lagi di bulan sekian. Itu kan mungkin minimal masyarakat merasa, oh ya udahlah, nggak apa-apa. Sekarang mungkin tidak, tapi pasti nanti. Kalau sekarang kan dengan tadi bahasa belum tidak, karena tidak ada kepastian kapan ini dimulainya, bisa saja tadi bahwa itu mau dilaksanakan sampai akhir tahun. Tapi kalau saya tidak mungkin juga. Karena apa? Karena tadi bahwa di perhitungan kita ada prognosis dan nanti juga kita juga akan menuntut untuk secepatnya ini dibuka ataupun dilaksanakan. Oke, Kang Wahid, selama Anda jadi DPRD udah periode ketiga ya? Periode ketiga. Baru kali ini kan merasakan Betul. getir pemerintahan. Ya compang-camping lah, mohon maaf ya bahasa saya, compang-camping lah pemerintah sekarang tuh susah. Jujur saja memang sebetulnya setiap tahun pun yang namanya tunda bayar itu ada. Ya. Jujur aja. Tapi jangan dibahasakan, itu kan maksudnya gini, yang buruk gitu. Ya, tapi nilainya tidak sebesar seperti ini sekarang ini. Jadi ketika ada tunda bayar itu tidak ada reaksi dari masyarakat. Dalam hal ini misalkan pihak ketiga. Karena mereka tadi nilainya kecil. Iya. Kemudian hanya menunggu juga beberapa bulan. Karena memang di bulan Februari juga sudah ada pembayaran. Kenapa hari ini rame, kemudian pihak ketiga masyarakat merasa bahwa karena memang pertama nilainya besar, kemudian proses pembayarannya ini kan lama. Karena memang nilainya besar. Betul memang tadi jangan dibiasakan ini. Nah, kemudian mereka menginisiasi diberhentikan dulu kegiatan, pinginnya tadi bahwa 2027 tidak terulang, apalagi besar, sedikit pun tidak mau terulang. Tapi kalau saya jujur saja pesimis. Kalau pingin 2027 nol tanpa tunda bayar, berarti sama sekali kita tidak boleh ada kegiatan. Berarti APBD 2026 yang sudah disepakati nanti harus ada perubahan, menghapus, menunda kegiatan semua. Barulah nanti 2027 kita tidak ada tunda bayar. Itu ekstrim, Pak. Masyarakat tidak ada kegiatan. Terus wali kota mau berbuat apa katanya? Nah, kalau misalkan tadi, kalau 2027 tidak mau ada
tunai bayar. Yang mending nggak ada hutang Pak daripada. Nah, saya sudah menyarankan secara pribadi bahwasannya tidak mungkin kita dengan kondisi seperti ini Berhutang. solusi misalkan tadi, oke, kita terima bahwa tadi dari sekian ratus miliar kegiatan, oke, karena kondisi seperti ini kita sadar mungkin ada sebagian yang tidak akan dilaksanakan. Tapi kan tetap saya yakin tidak akan tercukupi dengan PAD yang ada, dengan transfer yang ada. Berarti tidak ada lain, solusi terakhir kita harus pinjam, Pak. Toh itu juga diperbolehkan. Boleh. Tiap tahun pun sebetulnya Pemkot ini pinjam, Pak. Ada laporannya. Boleh Pak, coba kan dalam situasi yang tidak pasti terus pinjam ini. Ya kan gini Pak, Bapak kan 3 periode nih di DPRD. Bapak tahu setiap tahun itu asumsi itu positif. Transfer daerah pasti ada kenaikan. Iya. PAD pasti ada kenaikan 1 atau 0,5% kan begitu asumsinya. Sekarang nggak bisa Pak. Bisa uangnya ada, ujug-ujug gitu ya. Ya tadi. Nah, maksud saya Pak, nggak ada cara lain pinjam. Tapi tadi kita jangan kayak daerah lain yang realistis. Walaupun tadi misalkan kebutuhan misalkan kita ini kalau mau normal misalkan di angka 100 miliar, nggak usah semua. Jadi 2 solusi. Pertama, kegiatan memang ditunda sebagian. Tapi karena ditunda sebagian pun tetap kita kekurangan, ya berarti pinjamnya pun tidak harus banyak. Yang paling penting jangan sampai ini pemerintah tidak ada kegiatan. Ngapain ada pemerintah kota? Kalau hanya dalam hal ini, mohon maaf misalkan bekerja, kemudian tidak ada kegiatan, hanya mengandalkan gaji. Termasuk saya sendiri mungkin. Saya mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, tapi kalau tidak ada kegiatan, apa? Ya kalau tidak ada uang ngapain? Ya Mau tapi dengar kan tadi aspirasi masyarakat tapi kan tadi bahwasanya kan ada solusi tadi sebetulnya. Tinggal pinjam, tapi tadi jangan besar pasak daripada tiang yang kira-kira memungkinkan untuk jangan sampai menambah nanti. Pasti kalau diibaratkan dengan kehidupan kita, siapa sih orang ini yang tidak pernah pinjam? Mayoritas mungkin pernah pinjam. Tapi kan kita mah pinjamnya juga dengan perhitungan. Kecuali memang ada yang sangat optimis misalkan, tapi kan ujung-ujungnya misalkan di akhirnya tidak bisa bayar. Masyarakat itu sudah ngutang untuk hidup, Pak. Ya, terus kalau pemerintah dan tidak ada niat bayar. kalau pemerintah kita misalkan tidak pinjam dengan kondisi sekarang kita misalkan oke, kita puasa. Kalau puasa itu tetap ada sahur, ada buka, Pak. Puasa pun harus ada anggaran. Berarti kalau tidak ada kegiatan sama sekali bukan puasa gitu. Oke. Saya balik lagi ke pertanyaan tadi. Baru sekarang kan terasa kondisi pemerintahan di daerah ini sebegitu sulitnya. Iya. Menurut Bapak akarnya apa? Pertama tadi ini kan bukan hanya berlaku di Kota Tasik. Ya, saya nanya akarnya. Ya. Apa nih akarnya nih? Pertama tadi sebetulnya, kenapa ini terjadi? Pertama bahwa kita kekurangan support ataupun transfer daerah yang dikurangi. Oke, Bapak politisi nih. Hati-hati sekali kan. Memilih kata-kata. Kedua, pendapatan asli daerah yang tidak selalu tercapai. Oke. Yang ketiga, Pak, bagaimanapun, maaf, lupakan PAD ya. enggak, kita sekarang lagi ke maksud yang tujuan. Ya. Bagaimanapun daerah ini dikelola oleh namanya kepala daerah, oleh pimpinan daerah. Bagaimana mereka dalam hal ini di masing-masing daerah itu sekali lagi sama posisinya, Pak. Tapi ada ikhtiar. Kemudian tadi ada peluang yang lain yang bisa digali. Kepala daerah yang lain mungkin memanfaatkan potensi yang ada. Apalagi saya berharap
Semua juga berharap pemerintah, masyarakat Kota Tasikmalaya ketika berbicara misalkan kemarin, sekarang terjadilah kepala daerah, mohon maaf misalkan, dari Partai Gerindra. Kemudian di provinsi gubernurnya juga dari Gerindra. Termasuk presiden kita juga dari Gerindra. Kenapa akses ini juga, tadinya kita masyarakat berharap ketika kepemimpinan linier ada hubungan yang cukup baik yang pada akhirnya nanti ada peluang-peluang lain untuk supaya bagaimana pembangunan di daerah bisa ditopang lebih dibandingkan dengan kepala-kepala daerah yang dalam tanda kutip tidak ada irisan yang sama berkaitan dengan basic partai pendukungnya. Harapannya seperti itu. Ya. Faktanya. Nah, apakah ini sudah dilakukan atau belum? Katanya sudah. Sudah. Apa yang tapi, Bapak rasakan? Tapi Apa yang bagaimana hasilnya? Ya. Ya itulah mungkin. Berarti hasilnya sekarang belum. Upayanya sudah ada, tapi hasilnya belum. Itu mungkin. Sudah tapi belum. Informasinya Belum tapi sudah. sudah melakukan komunikasi, tapi belum ada hasilnya. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Ya. Oke. Baik. Kita masyarakat 46% kan. Ini kan ikut berkontribusi lah dengan memenangkan wali kota Piman ini. Dengan kondisi keuangan yang 2025 awal pemerintahan 1 tahun morat-marit, ya, diawali dengan kalau nggak salah ada tunda bayar juga ya, bekas P3K 25 miliar kalau nggak salah. Lalu sekarang tunda bayarnya nambah lagi, ya, 47 miliar kepada masyarakat juga kan itu, ya, yang ikut membangun, berpartisipasi dalam pembangunan. Tadi Narek menang mau keuntungan, tadinya mau ngambil keuntungan dari proyek dan sebagainya. Yakin itu pengusahanya boncos tuh kalau berbulan-bulan sampai tidak dibayar tuh rugilah dia. Apalagi modalnya pinjam misalkan. Ya, dan pinjamnya duit bank, tapi kan tetap tanggung jawab pribadi Pak. Iya. Gitu. Nah, berarti saya butuh jawaban simpel saja nih. Ada berapa prioritas tuh yang menjadi program unggulan wali kota dan wakil wali kota hari ini? 4 apa 5 ya? 7 Pak kalau nggak salah. 7 kalau nggak salah. Oke. Saya mau nanya, DPRD sudah melakukan evaluasi nggak belum terhadap janji yang 7 poin itu? Atau berapa poin lah ya yang menjadi target prioritas? Yang jujur saja karena memang posisinya tadi kemarin itu resmi ya, bahwasanya ada laporan pertanggungjawaban wali kota. Kemudian ada laporan pertanggungjawaban APBD. Itu kan ada 2. Ada laporan pertanggungjawaban wali kota, ada laporan pertanggungjawaban APBD. Oke. Itu di tahun berarti kan 2025. Oke ya. Nah, disampaikan 2026. Nah, 26. Triwulan pertama ya. Ya, kemarin kan baru selesai. Sekarang di finish tinggal terakhir di laporan pertanggungjawaban APBD. Dari sisi tadi kinerja mereka untuk 2025 dalam tanda kutip dibandingkan dengan 2026 kan tidak terlalu Pak. Pertama, walaupun misalkan alasannya karena kegiatan 2025 itu perencanaannya bukan perencanaan Pak Wali Kota. Karena Pak Wali itu dilantik itu ketika APBD-nya sudah direncanakan oleh lagi zamannya belum dilantik Pak. Oke, berarti tahun pertama janji wali kota itu sudah jelas tidak terrealisasi. Tahun pertama. Karena posisinya tadi mereka tidak dari awal merencanakan.
Oke, berarti sekarang menginjak tahun kedua. Tahun kedua. Sudah jelas tidak akan terrealisasi. Nah, tahun kedua hari ini Dengan sekali lagi kondisi- nanti kan 2027, Oke, Pak. dengan kondisi keuangan existing hari ini. Nah, kalau melihat dari sekarang misalkan bulan sekarang aja ya. Ya. Walaupun kita juga tidak tahu apakah nanti di akhirnya apakah akan terselesaikan. Tapi saya yakin tadi kegiatannya yang tidak mungkin akan terselesaikan APBD-nya. Ya, kalau Pasti ada. kegiatan untuk publik itu kan memuat janji-janji dia kan. Betul. Janji-janji kepada rakyat Ya. itu di kampanyenya. Ini kalau kondisinya hari ini Kondisi hari sudah ini dihentikan oleh seperti- dia sendiri keuangannya, seperti ini, ya tadi kegiatannya, pasti nanti di laporan pertanggungjawaban wali kota ataupun laporan APBD 2026 yang akan dibahas nanti di triwulan pertama 2027, inilah mungkin pasti bakal banyak sekali berkaitan dengan evaluasi karena banyak program yang sudah direncanakan di APBD yang tidak terlaksana. oke. Berarti kemungkinan gagal tunai janjinya lebih besar ketimbang pemenuhan janji. Berapa persen? Ya kalau tadi ternyata pada akhirnya Pak Wali ternyata apa yang sudah masukkan saran bahwa untuk supaya janji politiknya dilaksanakan kemudian ada inisiatif untuk pinjam, kan bisa dilaksanakan Pak janjinya. Terkecuali Pak Wali tidak mau pinjam, pasti nanti kegiatan tidak akan terlaksanakan. Janjinya tidak akan terlaksana. Ya, janji tinggal janji lah ya. Iya, secara otomatis. Berarti hanya sekian persen lah nanti yang akan dilaksanakan janji dari dia. Padahal sekali lagi bahwa itu adalah janji politik. Makanya kenapa saya menyarankan untuk ke Pak Wali, nggak ada cara lain supaya program janji politik terlaksana. Pertama mungkin tadi, yang bukan janji politik tadi mungkin bisa dihentikan, bisa ditunda. Yang tadi itu skala prioritas maksudnya. Ya kan Walaupun tetap tidak akan tercukup kalau tidak pinjam. Tapi kalau pinjam, saya yakin nanti ada sebagian yang bisa terlaksana janji politik. Oke. Tinggal bagaimana Pak Wali saja sekarang, apakah mau menunaikan janjinya atau tidak, itu aja. Kalau mau menunaikan janjinya, berarti solusinya cari anggaran dari pusat atau dari provinsi. Kalau tidak, pinjam saja. Wah, ini bukan pertanyaan nih, serem nih. Ini bukan pertanyaan nih. Ini pertanyaan politisi nih. Tapi bukan hanya gitu. Ya sebetulnya sih Gini, ada berapa janji kan, janji politik. Yang jalan itu kalau saya lihat di lapangan cuma satu. Satu tahpid, satu kelurahan. Ohan. Tapi katanya ajangannya belum dibayar. ya karena kan tadi itu juga bagian dari program kegiatan yang untuk sementara ini kan dihentikan oleh tadi. Oke. Jadi Itu. Tapi kalau nanti sudah dibuka cair mungkin kan tadi. Oke. Jadi dengan penghentian seluruh pencairan dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan ini, Pak Wali Kota sedang menghentikan untuk merealisasikan Sementara. Ya, sementara. Oke. Sementara dan sementara. Oke, terima kasih Kang Haji Wahid. Kita akan ketemu lagi di pembicaraan yang lebih detail. Warga Kota Tasikmalaya, jangan heran, ini terjadi nasional. Kalau opini saya berkata bahwa ini ya dampak dari efisiensi ya dan resentralisasi keuangan yang sekarang sedang ditumpahkan untuk MBG dan KDMP gitu, sehingga daerahnya sekarang susah. Sayang saja di daerah ini tidak banyak orang yang berbicara. Maka pembicaraan seperti ini adalah hal yang penting supaya semuanya bisa saling memahami. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.